Ya halo, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar dan Baby Skip. Nah, kali ini di konten review ala Book Boys ya. Kali ini kita bakalan review lagi komik Jepang ya. Tepatnya sesuai request subscriber kemarin, kita bakalan review komik One Piece. Apa kak? One Piece. Apa? One Piece. Biasanya dia bilang epis loh guys. One Piece. Oke, gak berlama-lama sebelum kita bikin reviewnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Book Boys. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini dia sobat komik One Piece ya. Kalian bisa lihat cover depannya. Di sini ada volumenya, ada penerbitnya Buku Komik Galaxy Media Komputindo, ada One Piece, ada judulnya Romance Down, ada covernya Luffy, Nami, dan Zoro, dan di sini ada komikusnya ya Eiichiro Oda. Di bagian samping kalian bisa lihat ada tulisan One Piece, volume, ada gambar Luffy, ya di sini ada pengarangnya Eiichiro Oda. Di bagian belakang ada One Piece, ada sinopsis dari cerita ini. Kemudian ada terbitan dari Galaxy Media Komputindo, ada seri buku, kemudian ada alamat, kemudian di sini ada logo Shonen Jump yang lama ya sobat ya. Komik One Piece ini merupakan karyanya Eiichiro Oda ya sobat ya. Eiichiro Oda ini sebelum menerbitkan komik One Piece ini pernah menerbitkan komik kumpulan one shot yang dikumpulkan dalam komik Wanted ya. Komik Wanted itu di Indonesia diterbitin 2 kali ya. Yang terbaru itu pada tahun 2020 kemarin kalau nggak salah ya, atau 2021 saya lupa sobat. Untuk jenis covernya ini pakainya covernya all glossy ya sobat ya. Depan, samping, belakang semuanya glossy. Kemudian ini untuk cetakan penerbit ya. Ini dicetak untuk komik yang volume 1 ini dicetak pada tahun 2002 sobat, pada tahun 2002. Sedangkan One Piece ini sendiri yang volume 1 dicetak pada tahun 1997. Untuk cetakannya sendiri ini cetakan reguler ya sobat ya. Jadi yang kualitas biasa. Walau kualitas biasa dan pakai kertas koran, tapi ini masih pakai kertas koran yang tebel ya sobat ya. Kertas korannya masih yang bagus daripada kertas koran yang sekarang yang sangat-sangat tipis banget sobat. Ini masih bisa dibilang ini masih bagus loh sobat. Untuk kategorinya ya, komik ini kategorinya untuk remaja ya sobat ya, untuk remaja. Kalau di komik yang sekarang udah ada umurnya, tapi kalau yang dulu ini masih belum ada tulisannya, tapi ini masuknya remaja ya sobat ya. Dan untuk harga komik ini dulu dijual dengan harga kurang dari 20.000. Saya lupa harganya berapa, yang pasti kurang dari 20.000 sobat. 15.000 ke atas kalau nggak salah. Tapi untuk yang volume 1 ini karena saya belinya udah tahun 2011, jadi ya udah telat lama ya. Kalau waktu ini dijual pada tahun 2002, waktu diterbitan pertama kali mungkin harganya masih sekitaran 10 ribuan kali ya sobat ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini jenis kertasnya pakai kertas koran ya, pakai kertas koran. Kemudian jumlah halamannya ini ada 199. Ini totalnya ada 205 halaman ya sobat ya. Untuk genre komiknya ini masuknya komiknya genrenya action. Kemudian kalau fantasi masuk juga sih enggak ya. Fantasi bisa masuk dikit ya kalau pakai buah iblis gitu ya sobat ya. Dan kemudian ini masuk juga adventure atau petualangan. Untuk baca komik ini dari kanan ya, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, atas, bawah, samping kanan ke kiri. Gini ya sobat ya. Untuk komik One Piece ini tulisan sama artnya hampir berimbang ya, tapi masih banyak tulisannya sobat. Bukan hanya di volume awal ya, tapi emang selama saya baca One Piece itu emang selalu banyak keterangan-keterangan yang disisipkan. Apalagi kalau flashback gitu ya, pasti banyak tulisan-tulisannya sobat. Walau begitu kita nggak bosen ya. Sebenarnya kalau dilihat dari gambarnya sih karyanya Eiichiro Oda ini gambarnya simpel sederhana ya, nggak terlalu banyak ton dan juga nggak terlalu banyak variasi. Bahkan kalau kalian penggemar One Piece, kalian sadar ya, One Piece ini gambarnya untuk pedang ini, pedangnya Zoro itu kayak nggak pakai penggaris ya. Saya pernah lihat di SBS volume berapa gitu, kayak ada fans yang bertanya masalah pedang itu, emang dia Eiichiro Oda itu gambar pedang nggak pakai penggaris, jadi langsung gitu sobat. Jadi kadang, bukan hanya kadang sih, pedangnya yang digambar dia itu kadang nggak lurus rapi gitu nggak sobat. Jadi dia masih mempertahankan kartun gitu ya baginya.
Walaupun dia merupakan mantan asisten dari Nobuhiro Watsuki ya, pengarang Samurai X. Dulu dia bersama dengan temennya ya, Hiroyuki Takei yang mengarang komik Shaman King. Untuk panel-panelnya sendiri dari atas ke bawah juga samping kanan ke kiri juga simple ya, nggak terlalu banyak variasi dan banyak banget ya. Jadi satu page itu biasanya kan ada komik yang satu page banyak beberapa gambar, beberapa kotak gitu, tapi One Piece ini banyak banget, jadi padet banget sobat, bener-bener padet banget. Dan di beberapa komik volume berapa gitu isinya bukan hanya 9 atau 10 chapter, bahkan beberapa chapter ya ada sampai 13 sobat. Nah kalau yang ini ada 8 chapter. Untuk jalan cerita gimana bang? Wah kalau jalan cerita nggak perlu dipertanyakan lagi, ini jalan cerita yang adventure-nya paling lengkap, kompleks, dan berhubungan satu sama lain. Kayak seorang itu mau merencanakan sesuatu itu butuh tulisan panjang banget dan dia bisa menghubungkan puzzle satu ke puzzle lainnya gitu sobat. Bener-bener keren banget. Dan info buat kalian semua ya, emang One Piece ini merupakan komik yang sangat familiar dan saat ini paling banyak fan base-nya ya di seluruh dunia sobat. One Piece di Indonesia ini sudah dicetak sampai volume 96 ya. Kalau di Jepang sana udah volume 100 berapa gitu, sekitar 100 atau 101 sobat kalau nggak salah. Nah kalau sinopsis ceritanya gimana bang? Nah sinopsis cerita ya, jadi saya bakalan kasih sedikit spoiler cuma di volume 1 ini aja dan nggak lengkap ya. Jadi untuk volume 1 ini menceritakan tentang kisah seorang raja bajak laut ya, yang bernama Gold Roger. Dia dieksekusi ya sobat ya, dia dieksekusi, tapi menjelang waktu eksekusinya itu dia kayak bikin sesuatu yang menghebohkan dunia. Dia bilang kalau dia menyimpan hartanya yang bernama One Piece itu ya di suatu tempat. Kalau mereka ingin harta itu silahkan cari. Dan gara-gara katanya itu dimulailah era bajak laut, di mana banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta itu sobat. Nah dan di suatu desa terpencil ada seorang anak yang juga pengen jadi bajak laut, namanya Luffy ya sobat ya. Anaknya nakal seperti ini ya, dan dia itu memang jahil banget. Selain Luffy, di sini ada juga bajak laut yang berlabuh, namanya Shanks si rambut merah ya sobat ya. Shanks ini yang bikin Luffy terinspirasi buat jadi bajak laut ya sobat ya. Nah singkat cerita, Luffy ini suatu hari itu kayak selalu diledekin sama krunya Shanks ya. Bagaimana mungkin anak kecil seperti ini bakalan jadi raja bajak laut gitu sobat. Shanks ini membawa sebuah harta ya, hartanya itu berisi buah yang namanya buah iblis, dan dimakan sama Luffy ini sobat. Akhirnya Luffy jadi manusia karet. Nah di cerita yang paling baru ini sebenarnya buah iblis yang dimiliki Luffy ini adalah buah iblis spesial ya. Buah iblis spesial yang ternyata itu dijaga banget sama pemerintah dunia dan diserahkan sama CP0 atau CP0 ya. Singkat cerita, karena Luffy itu memakan buah iblis, dia terjun ke laut kan nggak bisa berenang sobat. Di dunia One Piece semua orang yang memakan buah iblis nggak bakal bisa berenang. Dan gara-gara nggak bisa berenang, dia bakalan dimakan monster laut dan dia diselamatin sama Shanks sobat. Nah, Shanks akhirnya tangannya putus gara-gara menyelamatkan Luffy sobat. Nih sobat ya. Dan dia bertaruh sama Luffy kalau dia harus bisa menjadi seseorang yang penting atau bisa menjadi seorang bajak laut seperti Shanks ya sobat ya. Dan akhirnya selain itu dia juga menyerahkan topi jeraminya yang menjadi ciri khas si Shanks ini sobat. Dan topi jerami ini sebenarnya dulunya merupakan pemberian dari Raja Bajak Laut yang tadi dieksekusi ya, Gold Roger, diberikan kepada Shanks dan diberikan kepada Luffy ini sobat. Nah ini dia sobat. Dan disinilah beberapa tahun kemudian Luffy sudah gede dan dia mulai berlayar ya, dan dia sudah bisa menggunakan jurus manusia karetnya untuk menghajar monster. Nah singkat cerita gitu ya. Dan dia bilang bahwa pertama-tama dia bakal mencari 10 kru untuk jadi awak kapalnya ya sobat ya. Nah itu tadi sobat, sedikit review tentang komik One Piece volume 1 ya, karya Eiichiro Oda yang diterbitkan oleh Elex Media Computindo. Nah buat kalian jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan pastinya kalian juga bisa komen-komen ya. Oke sobat, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing review ini bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi. Dadah! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini ya. Kemudian untuk tonton playlist dari review Elex Media, kalian bisa cekidot di sini. Kemudian untuk subscribe langsung aja ke sini.
Oke, saya Dar dan Baby Ski pamit dulu. Bye-bye. Bye-bye.